Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah KKNDR kelompok 24. Di video kali ini, kelompok 24 akan membahas mengenai bagaimana ya perkembangan COVID-19 di dunia hingga sampai ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah teman-teman sudah mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 mulai dari awal ditemukan hingga mewabah di negara kita ini? Jika belum, yuk kita bahas. Tahukah kamu, keresahan yang dunia alami pada saat ini berdampak menghilangkan berjuta-juta jiwa manusia yang membuat pergerakan aktivitas di luar rumah harus dibatasi. Ya, kata pandemi yang sering diucapkan banyak orang pada saat ini mampu melumpuhkan ekonomi dunia. Kasus yang meresahkan dunia saat ini bernama virus corona yang mulai merebak pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter memberi informasi bahwa terdapat beberapa pasien yang terkena penyakit sejenis SARS yang harus dikarantina. Virus ini merupakan virus jenis baru yang menyerang masyarakat dunia yang disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 strep and cough yang menyerang bagian saluran pernapasan manusia. Awal mula, jumlah korban virus corona mencapai 493 orang meninggal dunia dan yang paling terbanyak di kota Hubei, China. Kemudian, sebanyak 24.551 orang yang masih mengidap virus tersebut di 28 negara di dunia dan yang paling terbanyak ada di China. Pada akhir Januari, keterlambatan penanganan wabah oleh pemerintahan Wuhan sendiri mulai disadari. Pada 20 Januari, pemerintah pusat di China mengambil alih untuk upaya tegas menghentikan penyebaran virus corona ini dan keterbukaan informasi yang tepat waktu. Pada tanggal 30 Januari 2020, virus corona ini telah menyebar ke 18 negara di dunia. Menurut World Health Organization atau WHO, Badan Kesehatan Dunia, jumlah perkembangan virus corona semakin hari semakin meningkat. Dan WHO menyatakan bahwa telah terjadinya darurat global terhadap wabah virus corona. Awal mula pertama kali masuk virus corona ke Indonesia terungkap usai ada laporan warga negara Jepang dinyatakan positif. Dikarenakan warga negara Jepang ini baru saja berkunjung ke Indonesia. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan dari kedua pasien tersebut bahwa salah satunya merupakan guru dansa dan merupakan pasien berusia 31 tahun, melakukan kontak fisik dengan warga negara Jepang tersebut. Tindakan pemerintah terkait penemuan kasus virus corona di Indonesia yaitu mulai dari mengisolasi rumah pasien, menjaga rumahnya, hingga merawat pasien. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia. Sampai pada tanggal 29 Juli 2020, Indonesia telah melaporkan sebanyak 104.432 kasus positif, paling banyak di Asia Tenggara melampaui Filipina dan Singapura. Sementara, jika dibandingkan kasus yang ada di seluruh Asia, Indonesia menempati peringkat ke-9 dengan kasus terbanyak. Hingga kini, dari 104.432 kasus yang dinyatakan positif,
dilaporkan sebanyak 62.138 orang dinyatakan sembuh dan tersisa 30.261 spesimen yang masih dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 1.335.889 sampel dari 275,6 juta penduduk di Indonesia, yang berarti hanya sekitar 4.881 pengujian per 1 juta penduduk, menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan rasio pengujian terendah di dunia. Sebagai tanggapan pemerintah terhadap pandemi ini, beberapa wilayah telah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB. Sebagian wilayah yang telah selesai menerapkan PSBB mulai menerapkan kebijakan normal baru atau new normal hingga saat ini. Yuk sama-sama kita meningkatkan peran kita sebagai masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekecil apapun upaya yang kita lakukan untuk mencegah COVID-19 membawa kebaikan untuk kita semua, dari kita, untuk kita, dan kesehatan kita bersama. Tetap jaga kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.